Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang citra satelit. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang penginderaan jauh, nah salah produk dari penginderaan jauh itu adalah foto udara dan citra gitu ya. Nah, untuk citra ada macam-macam ya. Nah, berdasarkan wahananya, maka citra dibagi menjadi citra dirgantara dan citra satelit. Citra satelit berarti citra yang dihasilkan dari sensor yang dibawa oleh wahana berupa satelit gitu ya. Kalau kalian lihat di gambar ini ya, ada beberapa macam satelit yang mengorbit bumi kita. Nah, ini contohnya ini Quickbird, ini saya lupa apa ya. Terus ini ada Ikonos, terus ini Landsat ya. Ada Ikonos, terus kemudian ada GeoEye gitu. Nah, kita akan lihat macam-macamnya seperti apa. Yang pertama adalah NOAA. NOAA ini adalah citra satelit yang satelitnya itu dimiliki oleh Amerika Serikat. Nah, citra ini berfungsi untuk memetakan atmosfer gitu ya. Eh, apa namanya? Citra yang fungsinya untuk memetakan atmosfer. Nah, salah satunya adalah kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah badai. Fenomena yang ada di dalam atmosfer ini terjadinya badai. Kemudian ada juga kalau di negara kita ya dipakai untuk memetakan titik api gitu ya. Karena ketika musim kemarau biasanya hutan-hutan kita itu ada titik apinya. Jadi untuk melihat titik api itu sebarannya di mana, ada atau tidak gitu ya. Nah, ini fungsinya salah satunya adalah untuk deteksi bencana kebakaran hutan. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah citra Viking. Citra Viking itu fungsinya adalah untuk mengindra planet, ya. Kemudian selanjutnya adalah citra MOS. MOS kepanjangan dari Marine Observation Satellite. Ini dimiliki oleh Jepang dan fungsinya untuk mengindra atau mengidentifikasi laut untuk merekam permukaan bumi yaitu laut itu. Kemudian selanjutnya adalah Landsat. Nah, Landsat ini juga dimiliki oleh Amerika dan Landsat ini satelitnya sudah purna tugas ya, alias sudah tidak berfungsi. Bukan berfungsi, sudah tidak dipakai lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin melihat gambar-gambarnya Landsat, masih bisa ya di kalian ketik aja Landsat Imagery gitu. Nanti di situ ada beberapa gambar yang sudah pernah tercapture oleh satelit Landsat. Nah, satelit Landsat ini fungsinya adalah untuk memetakan penggunaan lahan ya, karena dia bentuknya seperti ini ya. Dia fungsinya adalah untuk memetakan penggunaan lahan. Landsat ini penggunaan lahan terlihat sangat jelas. Misalnya ini pasti ini daerah permukiman gitu ya. Ini putih-putih kecil ini daerah terbangun. Kemudian yang kota-kota ini, nah dia daerah pertanian. Kemudian yang hijau-hijau ini mungkin dia daerah yang belum tergarap atau dia yang masih berupa vegetasi alami seperti itu. Nah, itu adalah Landsat. Kemudian selanjutnya adalah Quickbird. Apa bedanya sih Landsat sama Quickbird? Bedanya adalah ciri spasialnya. Kalau tadi Landsat ya seperti ini, kalau kita nyebutnya permukiman nggak kelihatan ya, rumah-rumahnya itu nggak kelihatan. Tapi kita bisa mengidentifikasi kalau itu permukiman. Sementara kalau Quickbird dia sangat jelas memetakan misalnya gedung-gedung gitu ya. Oh, di sini ada gedung. Kita bisa membedakan mana sih gedung. Oh, ini gedung. Mana rumah? Oh, rumah yang lebih kecil lagi ukurannya misalnya. Oh, ini adalah rumah. Terus jalan. Oh, jalan terlihat sangat jelas ya di sini. Nah, Quickbird ini juga dia punya resolusi spasial yang sangat tinggi yaitu 0,6 meter. Jadi objek sebesar 0,6 meter di permukaan bumi itu akan terekam oleh citra Quickbird. Kemudian selanjutnya, maaf ini adalah Ikonos. Nah, Ikonos ini eh, hampir sama dengan Quickbird ya, tapi ciri spasialnya dia bisa mengindra objek sebesar 1 meter. Jadi kalau yang Quickbird tadi 0,6 meter, yang Ikonos dia bisa mengindra permukaan bumi sebesar 1 meter, 1 kali 1 meter. Kemudian terakhir adalah GeoEye. Nah, GeoEye ini
Juga sama seperti yang Flickr dan Iconos, dia bisa mengindra objek 0,41 meter. Jadi objek sebesar 0,41 meter itu bisa dilihat menggunakan atau bisa terekam dengan menggunakan satelit GeoEye. Satelit GeoEye ini adalah satelit yang biasanya dipakai oleh dia dari Digital Globe ya, yang biasanya dipakai oleh Google Maps atau Google Earth. Jadi kalau kalian pas lihat Google Earth atau Google Maps, di situ ada tulisannya bawahnya, biasanya di bawah sini ada tulisannya Digital Globe. Nah, itu berarti satelit yang sedang kalian lihat, citra satelit yang kalian sedang lihat adalah citra satelit dari GeoEye. Kemudian fungsi dari GeoEye, kemudian Iconos dan Quickbird itu sama. Dia fungsinya adalah untuk kajian perkotaan, gitu ya. Itu dulu dari Ustazah tentang apa namanya citra satelit, jenis-jenis citra satelit. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.